Hai pemimpi. Kisah diawali dengan pagi yang berkabut di sebuah pedesaan di pinggiran kota. Hari itu kakekku yang bekerja sebagai seorang tukang kebun di salah satu sekolah dasar yang tidak jauh dari rumah. Hari dimulai seperti biasa. Kakekku selalu terbangun jam 3 dini hari. Dimulai dari mandi, sholat tahajud, mengaji hingga waktu subuh tiba. Selepas sholat, kakekku menyempatkan olahraga jalan-jalan kecil di sekeliling rumah hingga waktu menunjukkan pukul 5 dan saatnya untuk kakekku memulai aktivitas sebagai tukang kebun di salah satu sekolah dasar di desa tersebut. Aktivitas berjalan lancar seperti biasanya. Hingga keesokan harinya, tepat ketika kakekku berjalan menuju lokasi tempat beliau bekerja yang dimana biasanya selalu ramai dengan aktivitas orang-orang desa yang pada umumnya mereka pagi-pagi sekali sudah ada yang pergi ke ladang pergi bekerja, jika bekerja di luar desa ada juga yang berkumpul untuk berbelanja dan sebagainya. Tetapi kala itu kabut begitu pekat, hawa dingin pun sampai menembus tulang dan bahkan mentari pun serasa tak ingin menunjukkan sinarnya. Ditambah dengan situasi yang begitu sepi, tidak pada seperti hari-hari biasanya. Bahkan seorang pun tak nampak ketika kakekku berjalan melewati jalan yang biasanya beliau lewati saat berangkat bekerja. Terasa aneh memang. Di mana setiap hari jalan yang dilalui kakekku yang penuh dengan hiruk pikuk ramainya aktivitas warga, tiba-tiba hari itu sepi tanpa ada seorang pun, ditambah cuaca yang juga sangat tidak bersahabat. Kebetulan desa kakekku masih jarang ada rumah dan kakekku setiap hari jalan kaki menuju tempat beliau bekerja, ditambah masih lebatnya pepohonan besar-besar di desa tersebut. Lanjut. Setengah perjalanan berlalu, kakekku mendengar kokokan seekor ayam. Beliau pun mencari ayam tersebut dikarenakan mulai awal beliau berangkat tak seorang pun beliau jumpai, bahkan hewan seperti ayam pun yang biasanya lalu lalang mencari makan tak satu pun beliau lihat. Dari kejauhan di balik tebalnya kabut terlihat seekor ayam jantan yang sangat besar sedang mengebas-ebaskan sayapnya. Wow, jagone sopo iki kok gue dipol. Wow, ayam jago siapa ini kok besar sekali, ujar kakekku. Waktu berlalu dan kakekku pun melanjutkan perjalanan menuju tempat beliau bekerja. Sesampainya di tempat bekerja, kakekku pun langsung memulai aktivitasnya. Ngomong-ngomong, di sekolah tersebut kakekku hanya sendiri menjadi tukang kebun. Waktu berjalan terasa begitu cepat hingga waktu kakekku pulang pun tiba. Di tengah perjalanan kakekku pun bertemu lagi dengan ayam yang tadi pagi beliau jumpai. Tetapi ayam tersebut hanya terdiam di tempat yang sama dan dengan mengangkat satu kakinya. Kakekku pun merasa sudah biasa, namanya juga binatang punya kelakuan yang tidak dimengerti manusia. Tetapi kakekku merasa aneh, umumnya ayam ketika sore pulang atau kembali ke kandangnya, tetapi tidak dengan ayam jago yang sangat besar tersebut. Hingga waktu hampir maghrib pun ayam tersebut masih di tempat pertama kali kakekku melihatnya. Malam pun tiba. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kakekku menyadari bahwa rokoknya habis, beliau pun pergi ke warung untuk membelinya. Di sana meskipun tiap rumah mempunyai jarak yang agak jauh, tetapi warga di sana terbiasa kemana-mana selalu berjalan kaki. Kakekku melanjutkan perjalanannya hingga beliau tiba-tiba berhenti terkejut dan terheran-heran. Ayam yang tadi pagi beliau lihat hingga malam pun masih tetap di tempat yang sama, menghadap ke arah yang sama dan dengan kondisi yang sama, terdiam tidak bergerak dan masih mengangkat salah satu kakinya. Sebetulnya kakekku ingin sekali membawa ayam tersebut pulang dikarenakan pasti orang yang punya ayam itu mencari-cari ayamnya dan mungkin besok kakekku bisa mengembalikan ayam tersebut ke pemiliknya, pikir kakekku. Tapi ayam tersebut ditinggal begitu saja oleh kakekku dan bergegas melanjutkan perjalanan untuk membeli rokok. Dirasa waktu semakin malam, kakekku segera bergegas pulang. Pagi pun tiba, hari itu pun terulang kembali dengan keadaan yang sama dan masih bertemu dengan ayam yang sama pula. Hari pun berlalu, tiba waktunya kakekku untuk pulang karena jam kerja pun telah selesai.
Tetapi kakekku pun tidak langsung menuju rumah beliau, mampir ke rumah temannya untuk menceritakan apa yang dialami beliau beberapa hari ini, dan ya waktunya kakekku pun pulang ke rumah. Hingga kakekku pun terkejut, bukan main, ayam jago itu masih berada di tempat yang sama dengan kondisi yang tidak berubah sedikitpun. Kakekku berpikir begitu lama. Iki jan aneh jen tek esopo tuyo poro onok sing diu. Ayam ini begitu aneh, apa ayam ini tidak ada pemiliknya, ujar kakekku. Kemudian kakekku memutuskan membawa ayam tersebut pulang, mengurungnya, dan meletakkan ayam tersebut di dapur paling ujung. Malam berlalu dan pagi pun tiba. Tidak ada suara ayam berkokok pagi itu yang umumnya dilakukan oleh ayam jantan. Kakekku pun bergegas memeriksa ayam tersebut dan membuka kandang ayam tersebut. Alangkah terkejutnya kakekku ketika mengetahui ayam tersebut sudah menjadi potongan-potongan batu nisan kuburan, dan lebih terkejutnya lagi tertulis nama Mbah Kliwon pada potongan batu nisan tersebut. Sedikit menceritakan sejarah bahwa Mbah Kliwon adalah salah satu nama genderuwo penunggu salah satu tempat di desa tersebut yang dulu memang sering atau senang menggoda beberapa warga di desa tempat kakekku tinggal. Coba perhatikan sekeliling kalian, apakah tiba-tiba kalian merasakan hawa yang aneh? Ingat, mereka ada di mana-mana dan mungkin sekarang sedang mengawasi kalian. Thanks for watching.